Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kunci Berkat. Kita baca satu ayat dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci berkat tidak terletak pada profesi, posisi dalam suatu pekerjaan, atau situasi yang menjanjikan di depan. Tetapi kunci berkat itu terletak pada Tuhan. Prinsip inilah yang disadari oleh Abraham, sehingga ketika Abraham dan keponakannya harus berpisah karena pengembala domba mereka berkelahi, Abraham berkata kepada Lot, "Lot, silakan engkau memilih terlebih dahulu daerah mana yang engkau mau." Lalu kita melihat Lot memilih daerah yang menjanjikan, yakni lembah Yordan. Lembah Yordan ini tempat yang banyak airnya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-13. Di mata manusia, Lot memilih satu tempat yang luar biasa menjanjikan. Tetapi Abraham hanya sisa-sisa dari pilihan Lot. Apakah di sini Abraham termasuk orang yang bodoh? Tentu tidak. Melalui tindakan Abraham ini menyuruh Lot memilih terlebih dahulu, Abraham justru mengakui bahwa kunci berkat itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan, bukan situasi dan daerah. Atau seperti saya katakan di awal tadi, posisi atau pekerjaan. Makanya Abraham dengan tenang, silakan engkau memilih. Secara manusia, Lot memilih tempat yang subur. Dan saya rasa itu adalah hal yang wajar. Siapapun orangnya mungkin akan seperti Lot, memilih tempat yang subur, makmur, menjanjikan. Atau istilah sekarang lahan yang basah gitu, secara manusia. Tetapi Abraham tidak. Karena apa? Karena dia mempunyai satu pemahaman bahwa kunci berkat itu ada di tangan Tuhan. Dimanapun dia berada, kalau Tuhan menyertai dia, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang dipegang Abraham, prinsip yang dimiliki oleh Abraham. Saya mau katakan, bersama Tuhan, ladang atau gurun pun, atau tempat yang tandus yang kering pun bisa dirubah menjadi tempat yang subur dan berair. Pekerjaan apapun dalam hidup ini, profesi apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan beserta dengan kita, dia ada, maka berkat itu akan melimpah. Mau Anda tukang bubur, tukang bakso, pekerjaan apapun, kalau Tuhan beserta dengan Anda, maka itulah yang membawa Anda menjadi hidup di dalam keberkatan. Ini prinsip yang dimiliki oleh Abraham, sehingga dia santai. Silakan. Saya berharap kita juga sebagai orang-orang percaya seperti itu. Penyertaan Tuhan itu yang penting. Dia bisa merubah segala-galanya dimanapun kita berada.
Dan pada akhirnya terbukti tempat yang kering dan tandus secara manusia akhirnya berubah menjadi tempat yang hijau, subur, dan berair. Sementara lembah Yordan yang menjanjikan berair pada akhirnya dibakar oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Jadi kunci berkat yang pertama tadi adalah penyertaan Tuhan. Meyakini bahwa ketika Tuhan menyertai kita, dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan, pasti berhasil. Yang kedua, kunci berkat adalah beribadah. Beribadah. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadah. Beribadah itu apa? Beribadah itu menjalankan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebatas ibadah rutinitas yang kita lakukan mungkin pertengahan minggu atau hari Minggu. Oh tidak, bukan sebatas itu. Ibadah yang benar itu ialah melakukan firman Tuhan. Itu ibadah. Menjalankan perintah Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka firman Tuhan mengatakan tadi, Dia akan memberkati roti dan anggur. Ini kunci berkat. Kita harus beribadah sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya, kunci berkat itu ialah ini yang penting ini dalam kehidupan kita. Menabur. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur. Kunci berkat. Logika kita dengan logika Allah itu jauh berbeda. Firman Allah, kalau engkau mau diberkati, maka engkau harus menabur. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Saya walaupun pelayanan di Kota Salatiga ini, pelayanan saya baru memulai merintis. Perpuluhan itu tidak sampai 500.000, di bawah 500.000 perpuluhan saya terima, dan persembahan hampir tidak ada. Artinya tidak ada begini. Saya tidak pernah terima persembahan, itu dipegang oleh bendahara gereja. Dan jumlahnya juga tidak melebihi dari 200.000. Kalau normalnya, kadang di bawah 100.000, dan perpuluhan saya katakan di bawah 500.000. Itu pun kadang-kadang, tapi banyak bolongnya. Kadang tidak ada paling 50 atau 100.000. Dan biaya operasional gereja, listrik, air, hand sanitizer, dan lain sebagainya, bila dibandingkan dengan persembahan yang hanya 100 sampai 150.000, bahkan kadang-kadang di bawah 100.000, tidak cukup. Dan saya tidak dapat apa-apa. Untuk biaya hidup saya, untuk biaya makan dan lain sebagainya, itu hanya anugerah dan pertolongan Tuhan. Dari pelayanan saya tidak dapat apa-apa sampai hari ini. Malah nombok, orang Jawa bilang. Tetapi saya happy dalam keadaan seperti begini. Saya suka menabur.
Ada orang-orang yang dikasih oleh Tuhan selalu memberkati saya, selalu transfer uang ke saya, dan ini saya pergunakan untuk menambah biaya operasional gereja, dan saya berbagi kepada yang lain. Saya berbagi, dan ternyata sampai hari ini saya tidak miskin. Tuhan mencukupkan. Berbagi, menabur. Saya suka menabur. Ketika saya menabur, saya juga diberkati oleh Tuhan. Memang saya tidak kaya, tapi keperluan saya dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan gereja yang notabene hanya perintisan jemaat tidak banyak. Alat-alat yang ada di gereja ini berangsur-angsur membaik. Alat musik dan lain sebagainya. Dari mana? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang memberkati saya. Dan saya berdoa buat orang-orang yang selalu memberkati saya, supaya diberkati Tuhan. Menabur. Inilah kunci berkat. Supaya kita mengerti, saya suka menabur. Walaupun kadang saya tidak punya, saya selalu menabur. Kalau memang tidak ada lagi, apa mau ditabur? Ya memang gak ada. Tapi selagi saya masih punya, saya akan menabur. Itu kunci berkat. Tidak memperkaya diri, berbagi. Dan kunci berkat yang terakhir malam hari ini ialah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita lakukan ini semua, maka Bapa di sorga akan memberkati kita secara melimpah. Tapi dengan catatan, kalau Bapa di sorga memberkati kita, kita jangan memperkaya diri. Kita jangan menumpuk harta kita, aset kita di mana-mana. Jangan. Mari kita berbagi. Sebab ada satu pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga, dan ku tinggal semua pada akhirnya saat kita kembali. Untuk apa? Kita berbagi. Kita menyimpan di kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.